bikin tangga sampai menembus awan, Ya. dan kemudian dia naik ke tangga itu untuk dia meyakini bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Dan dia membawa pedang yang sampai di atas, dia olesin darah, kemudian dia turun lagi, ternyata Tuhan sudah saya bunuh. Ini buktinya. Ngobrol serunya Habib Jafar with Onat. Kalau ngomongin Tuhan God, sebenarnya kan sebelum zaman agama, udah ada zaman sebelumnya, Bib. Ya. Ada zaman Firaun, ada zaman purba, dan tidak ada Tuhan di situ. Kenapa Tuhan tiba-tiba muncul? Nah, tidak ada Tuhan itu kan klaim Anda ya. Klaim saya? Iya. Oke. Di zaman Firaun, adakah Tuhan? Iya. Bukankah Firaun Tuhannya? Nah, itu kan gimmicknya Fir'aun aja tuh. Firaun sudah bisa gimmick dulu. Iya. Oh, iya. Biar dia bisa menguasai semua orang dengan penuh kekuasaan dan dengan penuh ketakutan. Oke. Bahkan Fir'aun itu menyuruh salah satu menterinya untuk bikin tangga sampai menembus awan, dan kemudian dia naik ke tangga itu untuk dia meyakini bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Dan dia membawa pedang yang sampai di atas, dia olesin darah, kemudian dia turun lagi, ternyata Tuhan sudah saya bunuh. Ini buktinya, kata dia. Jadi sekarang Tuhanmu adalah saya. Oke. Jadi dia mencari Tuhan di atas langit. Oke. Padahal kata Rumi, Tuhan ada di hatimu. Ngapain lu? Oke. Nyari. Dan dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Ya. Karenanya dia setidak pede itu. Ya. Sehingga harus membuat gimmick-gimmick seperti itu. Oke. Nih makin sulit. Bukan sulit. Ini kebingungan saya yang selalu saya pertanyakan juga kalau lagi ngobrol keluarga ya. Jadi di zaman itu, Tuhan itu ya ada. Makanya itu justru pertanyaan kepada sesuatu yang mengaku Tuhan. Karenanya Nabi Musa itu pertanyaannya ke Fir'aun itu. Fir'aun, kalau lu ngaku Tuhan, terus sebelum lu siapa Tuhannya? Sedangkan Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu, bahkan termasuk ada sebelum waktu itu sendiri. Itu Nabi Musa bertanya. Iya. Oke. Iya juga ya kata Fir'aun. Panik siapa? Fir'aun kira-kira? Panik dong langsung. Panik nggak tuh? Panik. Panik dong? Iya, langsung dia nervous gitu. Nggak pede dia. Iya anjir. Jangan kan nyiptakan sesuatu, jawab pertanyaan aja gue gak bisa gitu. Iya. Oh, gue malah baru tahu. Itu klaim ya? Klaim Firaun ya? Iya. Oke. Jadi, gue gak tahu. Kalau gue kan garis keturunannya ke Nabi nih. Ke Nabi Muhammad. Lu dengan corak pertanyaan gitu, apa garis keturunan lu ke Firaun? Itu pertanyaannya mirip. Iya. Oke. Bahkan Tuhan ada sebelum waktu itu sendiri, sehingga nggak bisa lo bilang kapan Tuhan ada, itu nggak bisa. Oke. Karena dia ada sebelum waktu itu ada, karena waktu itu diciptakan juga oleh Tuhan. Sama kayak lo nanya kapan ya arloji ini dibikin? Ya gak ada, karena menurut arloji ini, misalnya lu menentukan waktu berdasarkan arloji. Sekarang misalnya jam 3. Kapan ya arloji ini dibikin? Menurut arloji ini, ya gak ada. Karena arloji ini ada setelah waktu yang berdasarkan arloji ini ada. Sedangkan arloji ini diciptakan sebelum arlojinya diciptakan. Sehingga lu gak bisa merujuk waktu ke arloji padahal arlojinya belum diciptakan. Oke. Nice. Nah, kalau lu nanya kapan itu Tuhan ada bagi diri lu, ya saat lu ibadah. Saat itu Tuhan bisa lu rasakan keberadaan beribadahnya. Nah, itu sesuai keyakinan masing-masing. Betul, sesuai keyakinan masing-masing ya. Jadi Tuhan itu nggak harus akan lock in terasa baru beribadah kan?
Login dulu baru beribadah. Bukan beribadah dulu baru login. Oke. Itu soalnya banyak banget pertanyaan begitu. Loh, kok Tuhan munculnya pas zaman ini? Dulu gimana? Zaman purba ada nggak? Ada keyakinan nggak? Ada tuh gitu loh. Ada. Kebanyakan kan orang yang nggak tahu. Contohnya seperti saya ya. Iya. Oke, berarti Tuhan itu sudah ada dari zaman waktu sebelum waktu. Iya. Oke. Bahkan kan waktu itu juga bagian dari ciptaan Tuhan. Oke. Dengan segala yang ada itu juga adalah ciptaan Tuhan. Karena itu, untuk mengetahui keberadaan Tuhan, Ya. lu sebenarnya tidak mesti harus melewati agama. Maksudnya? Nggak mesti lu melewati agama untuk kenal Tuhan. Oke. Karena itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhan itu dari Tuhan secara langsung. Oke. Baru kemudian saya mengetahui cara menuju Tuhan itu dari kekasihku, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan itu bisa kita ketahui tanpa melalui agama. Karena setiap manusia itu di dalamnya ada cahaya Tuhan. Oke. Karena Tuhan katakan, wa nafahtu min ruhi. Aku ciptakan kamu dari ruhku. Ya. Sehingga di dalam diri manusia itu ada fitrah yang berbasis pada ruh Tuhan yang menjadikan kita walaupun tidak beragama sekalipun, walaupun ateis sekalipun, tetap tuh ada kondisi yang menyebabkan kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kalau dalam ayat Quran, yaitu ketika kamu sudah dalam kondisi yang terpojok dan gak ada lagi bantuan yang bisa kamu terima, maka kamu pasti akan berharap ada nih. Semoga nih sesuatu membantu gua, dan itulah Tuhan gitu. Apakah Coki sudah merasakan itu? Nah, saya tidak tahu itu. Anda tanya ke dia tuh. Ya, habis ini saya bertanya ya. Saya habis ngobrol sama Habib Jafar ya kan. Pasti ada kondisi terendah atau apakah dia sudah mulai mengenal ini? Iya. Dan nanti saya tanyakan ya. Nah, Oke, baik ya. Kalau belum jawabannya berarti ya sudahlah. ya sudahlah. Ya sudahlah. Iya. Urusan masing-masing. Semoga bermanfaat ya. Thank you.